Sama-sama kami 20 tahun menjadi anggota DPRD. Saya 15 tahun menjadi ketua DPRD. 25 tahun terbentuknya Kabupaten Mamasa. Kami berharap kerukunan keluarga yang ada. Silakan direspon dulu Pak Wakil. Ya, terima kasih atas jabatan yang baru diberikan kepada saya sebagai ketua kelas. Kita bawa alam terbesar di Mamasa ya. Karua Bamani. Ya kita bawa juga di sini bawa karena budak kita pengaruh ya. Sampaikanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Aku anak Allah memanggil. Saya melanjutkan sambutan. Izinkan saya mengundang yang terhormat Bapak Wakil Bupati. Beliau ini adalah orang Mamasa yang pulang kampung ke Kendari. Untuk itu adalah beliau. Saya kasih kesempatan beliau dulu yang berbicara. Saya tahu sebenarnya kondisi yang ada di Kendari ini. Ya, beliau ketua DPR Toraja. Sudah banyak dia punya handai tolan teman-teman yang berikan informasi. Apalagi orang Toraja di Kendari itu sangat banyak juga. Ya, tapi sengaja lempar batu. Bersyukur karena bisa ketemu dengan saudara-saudara yang ada di Kendari ini yang tahun 80-an kalau saya tidak salah terbentuk kerukunan Kondusapata ya 84 ya iya saya ingat saya itu ya. Kemudian waktu berlalu Pak Jabar juga pernah menduduki jabatan di sini sebagai Korwil pendidikan. Kemudian Pak Anwar nanti 2002 baru kita nikmati begitu lama perjuangan. Nah begitu pun juga almarhum Victor banyak menceritakan tentang Kendari ini. Beliau masuk pada gereja, banyak kontribusinya yang diperbuat di sini termasuk keluarga yang ada di Kendari ini. Nah, kemudian orang bertanya, ini Pak Wakil ini kenapa bisa jadi orang Telaki? Iya, tahun 70-an bapak saya ikut pendidikan di tentara TNI, ditempatkan di Sulawesi Selatan 2002 pengungsian 59 dari Mamasa turun ke Polowali pada waktu itu. Nah, disitulah ketemu jodoh. Ya. Jadi mama saya dari Mamasa, bapak dari sini cintanya ketemunya di Polowali, tepatnya itu di Pokok. Ya. Di Pokok, situ ketemu. Ya. Bahkan kakak saya masih lahir di sana. Nah, kemudian saya pulang kampung, nanti mahasiswa tahun 89 saya menginjakkan kaki di Kendari. Ya, bapak saya berasal dari Ponggaluku, tepatnya Desa Labokeo. Ya. Desa Labokeo. Jadi asli Tolaki dia. Kalau sama dengan Nur Alam dengan bapak masih ada saudara yang tinggal di Konda dan masih ada sertifikat saya juga yang diwariskan di Konda. Jadi kalau ada yang mau cari-cari lokasi di Konda ya bisa ya wakil bupati. Termasuk di lainnya ya bekas perkebunan kapas ya itu juga ada warisan juga di sana, hanya sedikit tapi bisa dibagi-bagi ketika ada yang perlukan.
tergantung dari kesepakatan seperti itu. Ya. Kemudian perjuangan Kabupaten Mamasa itu di tahun 90 Kendari ya memberikan kontribusi sama yang disampaikan oleh Bapak tadi. Itu dukungan dari Kendari itu cukup menambah semangat ya, termasuk Kalimantan, termasuk dari teman-teman dari Bali. Kendari dengan Bali itu saya tahu persis banyak semangat spirit yang disampaikan kepada pejuang-pejuang kabupaten ya. Nah, kemudian tahun 2002 saya kira saran dari teman-teman dari Kendari itu tetap memberikan harapan besar kepada kita semua supaya pembangunan baik itu fisik maupun selama kami ikut di saudara kami di Polmas, masih Polmas pada waktu itu anggaran yang diberikan setiap tahun itu paling banyak 100 juta 4 kecamatan iya, paling banyak itu 100 juta 4 kecamatan. Jadi coba dibayangkan kalau dibagi 4 ini 25 juta per tahun, apa yang bisa diperbuat. Nah, sehingga ini terutama teman-teman dari Tadolangan itu sangat terisolasi ya, sangat terisolasi. Nanti setelah Mamasa ini pisah dari kabupaten mulai Polmas, mulai Mamasa, betul sendiri baru ada Kabupaten Mamasa sudah menunjukkan harapan yang bagus. Lebih-lebih setelah Pak Welen Sambolangi ya jadi Bupati Kabupaten Mamasa itu sangat berubah ya, baik mindset ya, pola pikir, pola kerja itu dinampakkan di masyarakat. Bapak Welen Sambolangi sebagai pemimpin yang betul-betul harapan masyarakat Mamasa. Acara Tadolangan, acara kematian, acara perkawinan semua direspon ya, jangan nih kalau masalah ya. Dan terus terang secara pribadi sampaikan kepada Bapak Ibu keluarga yang ada di Mamasa ini bahwa saya bangga dan saya tidak salah pilih ya, saya bangga menjadi wakilnya. Hanya mohon maaf ti malakulaba te kegiatannya, karena selain umur saya sudah tua juga semangatnya memang saya belum mampu ikuti dia iya. Jadi saya sifatnya tuturi handayani iya, karena memang di bidang ekonomi Pak peningkatan masyarakat ya, karena selama ini mungkin karena sistem atau situasi sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu sampai di 20% Pak, sehingga agak ini masyarakat sudah jenuh juga sekaligus muncul emosional kemarahan iya. Nanti setelah masuk Pak Welen, syukur dengan rilis yang terakhir ini sudah sampai 70%. Ya. Jadi itu artinya bahwa kepemimpinan Welen Sambolangi bersama dengan Ibu. Ya. Kenapa saya masukkan Ibu? Karena dia lebih hebat daripada Pak Bupati. Ya. Pak Bupati tidak pernah masuk ke dapurnya masyarakat, tapi Ibu langsung masuk ke dapurnya masyarakat. Ya. Itu artinya lebih bagus karena dia lebih menyentuh. Dia salah satu kami tokohkan di perempuan yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat terutama yang tidak mampu. Ya. Ibu setiap bulan ke lapangan melihat mana lagi masyarakatku yang kasihan yang perlu uluran tangan, dia turunkan tim. Ya, kalau pemimpin lain ada yang OPD, tapi Ibu ini langsung tuh dan berinisiatif sendiri tidak mengambil atau ganda keluarga. Di pemimpin lain Pak Bupati, Gubernur, ini saya tidak berbicara karena depannya nih Pak, karena saya tidak takut sama Bupati. Iya, tapi saya menghargai dia sebagai memang sosok pemimpin. Ya, bayangkan Pak, orang kalau sudah jadi bupati
kumpulkan pundi-pundi itu, pikirannya itu kumpulkan pundi-pundi, mengembalikan. Iya. Tapi bupati kita ini justru menambah waktu masih 1 triliun, APBD-nya memasa, masih bebas kita. Dan sedikit pegawainya sekarang Pak, tinggal 800 ya tanpa pegawai. Apalagi paruh waktu yang terbanyak di wilayah Sulawesi Barat itu adalah Kabupaten Mamasa. Ya. 4.615. Inilah yang membuat pemimpin berpikir keras. Ya, Pak Bupati berpikir keras. Untung ada Ibu Keuangan yang selalu mengomel tapi tetap selesai. Ya. Dia suka ngomel tapi ada solusinya. Ada juga ngomel orang tapi ngomel doang. Tidak ada solusi. Ini Ibu itu. Sampai sekarang ini kan belum ada keluhan. Iya. Itu. Nah, kemudian ya lambat kami ini berbuat. Lambat kita berbuat ini karena ada lubang besar yang ditinggalkan oleh sistem. Di mata pemerintah ini kita dihitung juga. Ya, nanti saya komunikasi dengan DPR, keluarga yang ada di sini, supaya ini Kondo Sapata juga bahagian daripada masyarakat yang ada di Kendari ini. Ya, karena waktu Victor Pak, kayaknya pemerintah itu memberikan harapan kepada Kondo Sapata. Dan Kondo Sapata waktu Gubernur Ali Masih itu sudah pernah kita silaturahmi dengan beliau. Ya. Jadi ini juga kalau bisa Pak, kita buat semacam perencanaan bagaimana supaya kerukunan keluarga Kondo Sapata bisa bersilaturahmi langsung dengan pemerintah, baik itu wali kota maupun gubernur, supaya kita bisa terhitung di mata mereka. Karena bagaimanapun juga dari segi spiritual, ya, dari segi pembinaan keagamaan spiritual ini Kondo Sapata sudah sangat banyak kontribusinya. Ya. Sehingga memang perlu diakui secara formal oleh teman-teman yang ada di Kendari. Baiklah padan, maka buat budak pertanyaan tako. Nanti teh model lagu papati menjawab melakukan nabi. Ya. Jadi kesempatan ini terima kasih Pak Bupati, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Iya, terima kasih. Saya dahulukan Pak Wakil Bupati karena kita paham hari ini adalah hari Jumat. Ketika beliau waktunya melaksanakan sholat Jumat, saya kira tidak ada salahnya kita berikan waktu kepada beliau untuk melaksanakan sholat Jumat. Diskusi kita tetap lanjutkan. Iya, saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Wakil Bupati, bahwa kami dari jajaran pemerintah Kabupaten Mamasa, saya Bupati sama Wakil Bupati dan seluruh rombongan yang hadir pada siang hari ini sungguh merasa bangga, berterima kasih. Kami sangat bersyukur bahwa kami datang di Kendari ini serasa kami tetap berada di Mamasa. Luar biasa kehangatan, luar biasa kekeluargaan, luar biasa kebersamaan, dan luar biasa penyambutan bagi kami. Ini memberi gambaran kepada kami bahwa kita semua diaspora atau anak-anak Mamasa yang tinggal di luar Mamasa hari ini tetap tertanam nilai-nilai kita bangga sebagai orang-orang Mamasa. Ini diperlihatkan hari ini bahwa banyak kesibukan kita hari ini, banyak kegiatan kita, banyak tugas-tugas kita, tapi kita membuang waktu hanya karena
ingin bertemu dan menyambut kami yang hadir di Kendari. Sekali lagi terima kasih, dan ini juga sekaligus menjadi motivasi bagi kami, menjadi dorongan bagi kami bersama Pak Wakil Bupati, menjadi penyemangat bagi kami bahwa ternyata bukan hanya orang Mamasa yang tinggal di Mamasa merindukan pemulihan Mamasa, tapi lebih pada keluarga kami yang ada di luar Mamasa. Sehingga kami tidak boleh main-main pulihkan Mamasa. Kami tidak boleh setengah-setengah pulihkan Mamasa. Harus kami tulus, harus kami ikhlas, dan harus kami mengedepankan integritas untuk pemulihan Mamasa menuju Mamasa. Untuk itu kehadiran kami di Kendari ini bukanlah hal yang kebetulan. Bahwa hari ini kami mendapatkan undangan dari Bapak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan bahwa sore nanti akan dilaksanakan penganugerahan bagi kabupaten kota provinsi yang dianggap oleh pemerintah pusat berprestasi dalam berbagai aspek. Ada prestasi di bidang penurunan kemiskinan, ada prestasi di peningkatan ekonomi, penurunan stunting, dan ada prestasi di bidang pengelolaan APBD yang kreatif dan inovatif. Mohon dukungan doa dari kita semua. Mudah-mudahan kami atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Mamasa mendapatkan undangan. Mudah-mudahan sore nanti Mamasa juga bagian dari yang akan menerima penghargaan dari pemerintah. Menurut informasi yang kami dapat bahwa Mamasa akan mendapatkan penghargaan dari sisi pemerintah daerah yang inovatif, yang kreatif dalam pengelolaan APBD. Mudah-mudahan bisa diterima nantinya, dan itu pun kalau kami terima, kami mewakili rakyat dan masyarakat Mamasa, baik yang ada di Mamasa pun yang ada di seluruh Nusantara termasuk di Kendari ini adalah bagian yang akan menerima. Selanjutnya kami berharap bahwa keluarga besar kami yang ada di Kendari dan sekitarnya tentu meskipun mungkin hanya melihat lewat media sosial apa yang sementara berkembang, apa yang sementara kami lakukan di Mamasa, namun yang paling kami butuhkan yang tinggal di Mamasa adalah motivasi dan dorongan dari saudara-saudara kami yang ada di luar Mamasa. Pikiran-pikiran kami butuhkan, masukan-masukan kami butuhkan, informasi kami butuhkan dari kita semua. Karena kondisi Mamasa hari ini kami sadar betul, saya Bupati, Wakil Bupati dan seluruh perangkat daerah yang ada, kami sadar betul bahwa untuk memulihkan Mamasa, untuk mewujudkan Mamasa yang Mamase, kita butuhkan topangan dari semua pihak. Kita butuhkan pikiran dari berbagai stakeholder, dan kita butuhkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Karena Mamasa hari ini sudah disampaikan Pak Wakil Bupati, banyak yang harus kita benahi, banyak yang harus kita pulihkan, dan banyak yang harus kita perbaiki. Bahwa dalam kepemimpinan kami sudah 1 tahun 4 bulan, kami merasakan bahwa belum banyak yang kami lakukan. Namun melalui komitmen kami berdua, bahwa saya Bupati dan Wakil Bupati, kamilah bukanlah manusia yang sempurna, kami juga bukanlah orang yang super idealis.
Tapi komitmen kami datang di Mamasa ketika awal kami membangun komitmen berdua bahwa kami siap hadir di Mamasa, WS hadir di Mamasa untuk memulihkan Mamasa menuju Mamasa. Bersama kami 20 tahun menjadi anggota DPRD. Saya 15 tahun menjadi ketua DPRD. Kalau kami mau cari kekayaan, sudah lama kami kaya. 20 tahun jadi pejabat, masa tidak bisa kaya? Tapi tujuan kami datang di Mamasa, kami siap bergandengan tangan dengan kita semua. Mari kita pulihkan Mamasa yang kita banggakan, Mamasa yang kita cintai. Tentu dengan segala kapasitas yang kita miliki, tidak saling mengintervensi, tidak saling memaksakan. Tapi kami sebagai bupati, wakil bupati sangat membuka diri untuk menerima saran masukan, kritik sekalipun ketika itu dibutuhkan untuk pemulihan Mamasa. Yang berikut, bahwa dari visi misi yang telah kami tetapkan menjadi visi misi Kabupaten Mamasa, kita sudah mulai berbenah. Potongan-potongan kita bisa minimalisir, dan mudah syukur hari ini sudah sangat jarang orang mengeluh ada orang dipotong-potong haknya. Di sisi pembangunan, ya memang kami tidak bisa bersembunyi di balik itu bahwa kami yang kena sialnya. Begitu dilantik langsung turun efisiensi. 2025 kami di efisiensi 52 miliar. Tahun 2026 di efisiensi kami di efisiensi 128 miliar. Sehingga harapan-harapan rakyat untuk menikmati jalan dan jembatan air bersih sangat terbatas hari ini. Namun kami tidak boleh menyerah, tidak boleh pasrah dengan itu, karena disitulah dibutuhkan pemimpin harus punya inovasi, punya strategi, punya cara, punya jaringan. Jaringan bagus saja kita tetap bangun, dan mudah-mudahan semangat itu tetap nyata dan dirasakan masyarakat. Dan kita bersyukur hari ini bahwa perhatian pemerintah pusat untuk Kabupaten Mamasa sudah mulai terasa. Tahun ini jalan poros Mamasa Toraja tuntas, sementara dikerjakan dengan anggaran kurang lebih 169 miliar. Tahun ini juga sementara dimulai pembangunan Rumah Sakit Umum Kondo Sapata yang akan berstatus dari tipe D menjadi tipe C, sementara dibangun dengan anggaran kurang lebih 150 miliar dan ditargetkan selesai 31 Desember 2026 ini. Saudara-saudara kami, ada putra-putri Mamasa yang punya jaringan di lembaga kementerian di pusat. Kami siap bersinergi ketika ada jalan, ada jaringan, kami siap untuk difasilitasi. Saya laporkan bukan melebih-lebihkan, tapi karena saya dengar juga sejak saya masuk sosialisasi di Mamasa 2 tahun lalu, selalu dikatakan bahwa kecamatan atau daerah yang belum merdeka adalah Nosu Pana. Itu yang saya dengar. Ya, kita bersyukur Nosu Pana, khusus untuk Nosu hari ini, saya waktu pertama datang ke Nosu kurang lebih 5 jam. Ini baru-baru saya ke Nosu, saya berangkat dari Rujak sampai di Mangi pas 2 jam. Saya berangkat pagi, saya bergereja di Mangi. Kami datang, majelis gereja belum ada, mereka kaget. Dan kenapa lambat datang? Dan kami pikirnya Pak Bupati datang jam 10, ternyata kami datang setengah 9 kami sudah di Nosu. Kurang lebih 2 jam kami dari Rujak. Juga menempuh Panak lewat Tabang. Panak selama ini kurang lebih ditempuh dengan waktu 6 jam. Hari ini kita bisa sampai di Panak kurang lebih 3 jam dari Mamasa.
Meskipun masih ada jalan-jalan yang kita harus benahi, tapi kita bersyukur bahwa 2025 NOSU mendapatkan anggaran 16 miliar, tahun ini dapat lagi 5 miliar dari provinsi. Tabang Panak tahun kemarin dapat 25 tahun terbentuknya Kabupaten Mamasa. Kami berharap kerukunan keluarga yang ada di perantauan datang di Mamasa. Apa yang kita bisa bawa ke Mamasa, kami siap berkolaborasi. Kemarin banyak kerukunan yang datang bakti sosial, ada yang datang pengobatan gratis, ada yang datang penanaman pohon, ada yang datang membantu sekolah-sekolah, membantu rumah-rumah tidak layak huni. Silahkan. Bapak-bapak mau kerjakan sendiri boleh, kerjasama dengan Pemda boleh, dan kolaborasi boleh. Yang penting sampaikan ke kami siap fasilitasi sesuai dengan kemampuan dan fasilitas Pemda yang ada. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami bangga, kami berterima kasih boleh diterima hari ini sebagai bagian dari keluarga besar Mamasa Bumi Kondo Sapata Waisa Palalian Pitulun Nasalu. Pesan kami bahwa keluarga besar kami yang ada di Kendari dalam bingkai Bumi Kondo Sapata ini, pertama, kiranya organisasi ini tetap kita jaga. Organisasi ini tetap terpelihara dan organisasi ini tetap utuh sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Yang kedua, organisasi ini kita berharap bahwa lebih mengutamakan, lebih membangun kepedulian untuk seluruh warga Kondo Sapata yang ada di Kendari. Yang kedua, tetap membangun hubungan yang baik dengan lingkungan yang ada di sini, dengan warga masyarakat yang ada di sini, dan terlebih mari kita membangun komunikasi, koordinasi yang baik dengan seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi. Karena sesungguhnya kami yakin betul bahwa kerukunan Kondo Sapata yang ada di Kendari ini dihuni oleh orang-orang bijaknya Mamasa dan orang-orang cerdasnya Mamasa. Sehingga ketika Bumi Kondo Sapata, kerukunan Kondo Sapata yang ada di sini eksis, secara otomatis sudah mengharumkan nama Mamasa di kabupaten atau di kota Kendari dan seluruh sekitarnya. Itu harapan kita. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua di sini menjadi simbol dan keterwakilan orang Mamasa yang selama ini menjadi orang-orang yang Mamase, orang-orang yang peduli, orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang suka menolong, dan orang-orang yang penuh cinta dan kasih. Terima kasih, selamat siang, dan Tuhan menyertai melindungi kita sekalian. Guru semangat. Iya, baik Bapak dan Ibu yang mohon Bupati tetap di tempat. Kita akan buka sesi tanya jawab. Iya. Mungkin tolong untuk dibawakan kursi untuk Bapak Bupati. Jadi untuk sesi tanya jawab Bapak Bupati mungkin bisa sambil duduk saja. Iya. Mohon keluarga untuk membawa ke atas panggung kursi. Iya. Demikian tadi sambutan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Mamasa yang sangat menginspirasi bagi kita sekalian. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa sesudah sambutan akan ada sesi tanya jawab. Ya, untuk sesi pertama mungkin hanya saya buka 2 pertanyaan saja. Iya. Sambil kita melihat waktu. Iya. Iya, baik. Untuk sesi bertanya, untuk pertanyaan pertama saya persilahkan kepada Bapak Depa Bupang selaku Sekretaris
Kondo Sapata. Ya, silakan. Ya, oke, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati bersama dengan rombongan yang boleh hadir pada saat ini. Ya, kami yang pertama bahwa kami masyarakat Mamasa yang ada di Kota Kendari ini sangat bangga. Ya, sangat bangga karena ini hal yang pertama dalam acara seperti ini. Kalau yang 2 tahun lalu kami ketemu Pak Bupati di Kompleks Pier, sama-sama juga dengan Pak Yohanis ada pada saat itu, 2 tahun lalu kalau saya tidak salah. Dan ini baru pertama, dan ini kami sangat bangga Pak Bupati bisa bersama-sama dengan kami. Ini bukan pertanyaan Pak Bupati, sebenarnya harapan. Tapi secara pribadi dan kami sebagai masyarakat Mamasa sangat bersyukur karena harapan belum kami sampaikan sudah terjawab dengan Pak Wakil Bupati tadi sebenarnya. Ya, tapi tetap saya mau sampaikan karena besar harapan kami ada Kepala BPKAD, ada Ibu Hermin, ya ada juga Kepala Pendidikan. Wah, padahal ini yang saya mau sampaikan Pak Bupati sebenarnya. Ya, sehubungan dengan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa kami di Kota Kendari sudah berdiri satu tongkonan yang akan dibangun adalah alang, dan sesuai dengan desain pertama bahwa alang ini akan dibangun 11. Saya tidak tahu perkembangan selanjutnya, tetapi desain pertamanya 11. Diantaranya itu alang dari Mamasa pas di tengah-tengah, yaitu desa alamatnya ke Kabupaten Mamasa, dan itu sebenarnya sudah mulai ditindaklanjuti. Tetapi dalam perkembangan ada pemangkasan anggaran sehingga sampai sekarang kami tidak tahu persis sampai di mana. Kemudian karena ini sudah disampaikan lagi, kebetulan Pak Ketua Kerukunan adalah Ketua Pembangunan Rumah Tongkonan, dan ini sudah disampaikan kembali bahwa dalam waktu dekat ini akan dibangun. Nah, sehubungan dengan itu Pak Bupati, ya mungkin kami minta saran atau bagaimana selanjutnya tindak lanjut dari apa yang sudah disampaikan Pak Wakil Bupati tadi tentang ini. Apakah kami memasukkan lagi proposal? Karena besar harapan kami kalau kami masukkan proposal, kalau sudah ada dari Pak Bupati, ya sudah ada metode 00, itu kalau besar harapan kami itu seperti itu. Tapi kami juga maklumi permasalahan yang ada di Kabupaten Mamasa Pak Bupati. Memang betul itu. Ya, sekarang ini di medsos, karena saya ini adalah salah satu penggemar medsos, dan mungkin mewakili teman-teman yang ada di Kota Kendari, kurang lebih 300 kakak yang ada di Kota Kendari ini. Ya, jangan ragu Pak Bupati, kami adalah salah satu pendukung, kami mendukung sepenuhnya apa program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa. Nah, hanya untuk ini, apakah perlu kami kembali untuk memasukkan proposal kami sehubungan dengan pembangunan alang ini atau bagaimana? Ya, saya kira itu untuk penyampaian dan mohon penjelasan dari Pak Bupati. Terima kasih. Pertanyaan ataupun saran yang disampaikan oleh Sekretaris Kondo Sapata, dan mungkin langsung untuk menghemat waktu, karena saya buka tadi untuk sesi pertama 2 pertanyaan. Ya, barangkali saya berikan kesempatan kepada penanya kedua supaya nanti sekaligus dijawab oleh Bapak Bupati. Ya, kepada yang mewakili anak-anak muda dari Kondo Sapata. Kepada saya yang saya hormati Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Ibu Bupati dan segenap OPD yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Iya, perkenalkan, nama saya Deprianus Sarlis. Kalau Pak Bupati ini tidak asing bagi saya. Waktu beliau masih Ketua DPR di Tanah Toraja, saya sempat jumpa dalam konteks kegiatan GMKI di Tanah Toraja. Iya. Jadi beliau ini sudah sering jumpa, dan kemudian beliau juga ini satu kampung dengan saya,
saya orang dari Pongko, ya. Bapak Arka itu saya punya kakak sepupu satu kali, ya. Jadi tidak asing bagi saya kalau beliau ini, ya. Gayanya beliau waktu masih ketua DPR masih sama dengan yang sekarang, masih belak-belakan, dan itu yang sangat luar biasa dari beliau. Iya, baik Pak Bupati, terima kasih sudah hadir di Kota Kendari. Ya, saya sendiri kalau di Kota Kendari kebetulan 2 tahun yang lalu dipercayakan menjadi dosen di Universitas Haluleo, dan saya juga adalah mahasiswa dulunya yang banyak berkecimpung di Kota Kendari. Kalau Kakak Victor itu saya punya guru waktu di GMKI, karena kebetulan beliau yang dukung saya ketika saya maju ketua cabang di GMKI Kendari. Ya, 3 hari setelah saya terpilih almarhum meninggal, dan saya sudah sempat berkomunikasi sebelum beliau meninggal, karena beliau adalah guru saya, dia banyak mensupport saya waktu itu. Iya, saya betul disampaikan tadi, saya mewakili pemuda, Pak Bupati. Adik-adik kita itu dari Mamasa datang kuliah di Kendari itu banyak, ratusan mereka, dan tinggal di Kota Kendari ya terpencar-pencar, ada yang kos. Nah, ini yang menjadi kerisauan saya dan kegelisahan saya. Ya, tadi Pak Wakil cerita-cerita katanya banyak sertifikat yang bisa kita kerjakan sama-sama. Ya, saya ingin tangkap peluang ini Pak Wakil, ketika misalnya bisa, ya, kalau bisa ada asrama untuk anak Mamasa di Kota Kendari. Karena banyak anak Mamasa yang kuliah di Kota Kendari ini, dan saya sering jumpa dengan mereka di saat saya juga masih mahasiswa. Kebetulan di Pondok Sapata ini saya pengurus pemuda di kerukunan keluarga Pondok Sapata ini, dan memang adik-adik kita dari Mamasa banyak yang berkuliah, dan sempat di tahun 2023 ada yang sakit, ya, kecelakaan di rumah sakit Batramas, dan itu tidak ada yang mengetahui. Nah, kebetulan di sana ada saudara saya punya bos tugas di Batramas, saya dihubungi sama beliau dan untuk menyampaikan bahwa teman kamu ada orang Mamasa di sini, dan saya tanya, sini kau tinggal di mana? Saya kos. Nah, inilah salah satu keresahan saya sebenarnya. Ya, mumpung Pak Wakil tadi singgung-singgung ada sertifikat, ya sekiranya bisa diberikan Pak Wakil untuk anak-anak bangsa di Mamasa di Kota Kendari, seperti teman-teman kami di Makassar. Mereka punya asrama di sana, sehingga adik-adik kita yang datang kuliah di Kota Kendari, kita bisa pantau, kita bisa berbagi pengalaman dan ilmu, dan efeknya juga nanti ya mereka kembali ke Mamasa bisa menjadi support system bagi Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk kemajuan Mamasa. Mungkin itu saja. Tadi pertanyaan dari yang mewakili pemuda. Untuk kesempatan ini kami persilakan kepada Ya, Bapak sebelum Wakil. Pak Wakil meninggalkan tempat, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua, untuk menjajaki kemungkinan kita bisa memberi fasilitas atau bagaimana mendukung anak-anak mahasiswa kita, saya tugaskan Pak Wakil Bupati sebagai ketua kelasnya. Nanti jadi ini tugasnya Pak Wakil, ketua kelasnya. Silakan ambil nomornya langsung. Ambil nomornya. Jadi Pak Wakil Bupati sebagai ketua kelasnya. Silakan Pak, direspon dulu Pak Wakil. Ya, terima kasih atas jabatan yang baru diberikan kepada saya sebagai ketua kelas. Yang saya kira itu tindak lanjutnya ini karena prosesnya agak panjang. Ya, mungkin bagus kalau komunikasi di luar pertemuan ini. Ya, kita tindak lanjuti, dan nomor HP saya 085 330 44 444. Ya. 085, ya mantap. Dan nanti kita akan komunikasi. Kalau seandainya di Puanggaliuku asrama, saya jamin itu 100% ada. Bisa dibarter Pak. Iya, dan nanti kita akan komunikasikan atau di Konda. Ya kan Konda juga dekat dari sini. Iya. Oke, hanya 15 menit, 20 menit ya. Sudah bisa. Nanti kita itu kan kita komunikasikan lebih lanjut. Khusus untuk lokasi. Yang lain-lain nanti akan ditindaklanjuti. Ya. Kita nanti. Terima kasih Pak Bupati. Iya, jadi jelas nomor sudah dibagi, jabatan sudah jelas, ketua kelasnya Pak Wakil Bupati. Untuk tindak lanjut itu. Ya. Disilakan kepada Bapak Wakil Bupati untuk menunaikan sholat Jumat. Iya, yang berikut pertanyaan yang Konsep desainnya dulu 11.
Pas di tengahnya itu Bira lang mamasa, Nesa. satu. Iya. Oh itu gampang banget. Iya, satu tongkonan, alang 11. Ya, Satu mamasa ya. Iya, satu Pak Bupati. Bisa ke begini. Alang ini menjadi alang kita bersama. Oh. Bikinkan daftar list. Ya Siap. kalau proposal agak susah kalau hari ini proposal. Oke. Karena ya khusus Pemda kita dibatasi memberikan hibah di luar wilayah kabupaten. Yang bisa itu adalah list. Panitia di sini membuat list, bawa ke kami, nanti saya yang jalankan. Siap Pak Bupati. Oh, Siap. tapi ini alang adalah alang kerukunan Kondosapata yang ada di Kendari. Iya. Jadi kami dari luar Mamasa sifatnya mendukung program yang ada di sini. Saran saya kita kalian tagara kayak bisa siaran lain pakaroi bangana. Iya, Betul Pak. karena itulah simbol kita bahwa alam terbesar di Mamasa ya. Karua bangana. Ya kita bawa juga di sini bahwa karena budak kita pakaroi ya. Betul. Oh, tak kalah nih. Bagaimana? Betul. Desain yang delapan tangannya. Dia buatkan. Nanti saya jalankan list. Terima kasih Pak Bupati. Oke. Gitu ya, jangan diproposal karena berharap banyak lagi dari PBD ya susah kalau PBD sekarang. Selain sudah kecil, kita juga dibatasi oleh aturan. Nanti list saja ya. Siap. Oke. Kalau butuh juga tukang dan nanti kita datangkan tukang dari Iya, kayaknya seperti itu Pak Bupati nantinya. oh, kayu kan dari sini, karena kayu dari sini yang kita masak. Iya. Kayu di sini, ramuan di sini, nanti kami yang tanggung tukang. Terima kasih Pak Bupati. Kami datangkan tukang yang profesional dari memasak. Masih ada beberapa dari keluarga yang iya siap iya demikian tadi untuk sesi pertama dan kami buka untuk sesi kedua. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran, disilakan. Saya ucapkan terima kasih sekali karena diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan di daerah Tolaki. Jadi terus terang kalau Mamasa agak sedikit tidak terlalu lancar karena keseharian kami itu menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi saya sedikit, kalau saya tidak salah dengar tadi Bapak pada saat memberikan sambutan, Bapak mengatakan bahwa kurang lebih 1 tahun 4 bulan Bapak telah memimpin Mamasa. Ya, begitu ya Pak. Ya, yang ingin saya tanyakan, saya dengar juga tadi sudah perkembangan pembangunan jalan-jalan ke pelosok-pelosok di daerah Mamasa. Sudah apa target terbesar Bapak selama memimpin Kabupaten Mamasa yang ingin Bapak capai sebelum akhir masa jabatan Bapak di Kabupaten Mamasa? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bapak Bupati yang sudah hadir di tempat kami di sini. Kemudian terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk sedikit berbicara. Yang saya mau sampaikan adalah terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati yang dalam hal ini berani mengambil suatu keputusan untuk memimpin Mamasa. Terus terang Pak, saya juga ini seperti Pak Dupa Buang adalah penggemar media sosial. Dan memang saya besar di Mamasa dan termasuk salah satu orang yang hadir pada saat demo pembentukan Kabupaten Mamasa di Poliwali waktu itu tahun 99. Saya sangat berterima kasih. Kemudian
saya tidak sempat memperkenalkan diri ya. Ya, nama saya Pak Demianus. Saya dari Taube, Buntu Kepak Pak, yang sekarang menjadi tempat untuk ini rekreasi. Madu Trigona dari atas. Namun ada sedikit kendala di kampung yang saya tinggalkan di sana. Ini yang saya mau titip sampaikan kepada Bapak, tolong di mediasi di sana itu masyarakat bagaimana sehingga hak-hak yang menjadi hak dari dulu-dulunya itu bisa dipertahankan. Ya, itu yang saya titipkan kepada Bapak, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih bersama rombongannya sudah datang di sini. Terima kasih. Kedua penanya, dan untuk menjawabnya saya persilakan kepada Bapak Bupati untuk menjawab langsung. Oh, masih ada? Oh iya, oke. Ini yang terakhir ya. Oke, ini adalah penanya yang terakhir dan sesi bertanya ini adalah di luar dugaan mungkin masyarakat masa yang di Kota Kendari, tapi ini adalah keluhan masyarakat yang ada di Mamasa saat ini, Pak. Kemudian mungkin sekitar 1 minggu yang lalu ada adik di sini yang mau mengambil perumahan. Ternyata di checklist namanya merah, Pak, di OJK. Kami telusuri, ternyata dia tidak berani bersuara karena dia tidak tahu mau disampaikan kemana. Akhirnya Pak, banyak yang mengeluh karena identitas kalau sudah rusak Pak Bupati tidak bisa lagi digunakan. Ya, terima kasih. Oke. Nama saya Paldo, berasal kampung saya dari Melangkena Padang, Pak. Ya, terima kasih. Kampung Stroberi. Demikian tadi 3 penanya yang sudah kami berikan kesempatan, dan kembali saya sampaikan bahwa penanya yang ketiga adalah penanya yang terakhir dan sesi tanya jawab yang terakhir. Ya, baik, mohon izin Bapak Bupati, silakan untuk menjawab. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Apriani. Aprianti. Ini saya teringat waktu debat kandidat ini pertanyaan ini. Jadi saya ditanya kayak debat kandidat ini. Terima kasih pertanyaan, dan itu luar biasa. Ini ibu ini mungkin jarang ke Mamasa tapi sangat peduli dengan Mamasa. Dengan pertanyaan ini adalah bagian dari kepedulian untuk Mamasa. Yang pertama bahwa kendala yang kita alami di Mamasa hari ini memang masalahnya sangat kompleks. Yang harus kita bangun dulu adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, bagaimana masyarakat sesama masyarakat itu memperbaiki hubungan dan komunikasi. Karena tidak bisa dipungkiri yang terjadi di masyarakat itu bahwa terjadi kemunafikan. Kita tidak konsisten. Terlalu gampang kita dipengaruhi dan terlalu gampang kita berubah. Dan yang dibutuhkan pada dunia sekarang ini adalah komitmen dan konsistensi. Kita bicara hari ini, kita laksanakan besok. Jangan kita setuju hari ini, kita langgar besok. Itu pekerjaan yang harus kita perbaiki, itu yang harus kita benahi bersama-sama. Bahwa yang harus kita perbaiki adalah watak dan karakter. Kalau kita mau pulihkan Mamasa, mari kita rubah pola-pola pikir kita. Harus kita komitmen, konsisten, dan berintegritas. Jujur, tulus, dan ikhlas. Dan hilangkan cara-cara kodokau. Yang paling utama juga, betul-betul kita memelihara keutuhan dalam bingkai kekeluargaan. Dawat Tasibo Padi hanya pada saat kita berduka. Setelah itu hilang lagi rasa kepedulian. Mau susah, mau senang,
mau jauh mau dekat, kita pelihara rasa kekeluargaan dalam bingkai bumi Kondosapati. Menurut saya itu, seberat apapun tantangan di Mamasa, kalau kita solid, kita kompak, si tayuki, si pakasalek, si rande maya-maya, seberat apapun tantangan di Mamasa bisa kita hadapi. Semua perwakilan toko-toko dan aktivis Taupe Mamasa dan sekitarnya, saya juga sudah datang langsung di Kementerian Kehutanan, saya sudah datang langsung di Kementerian, di kantor wilayah BPKH di Mamuju dan di Sulawesi Selatan. Komitmen dan perjanjian yang kita telah sepakati bahwa tahun ini akan dilakukan penataan ulang tentang batas-batas kawasan hutan, khususnya yang ada dalam wilayah kawasan Taman Nasional Gandang Dewata. Itu sudah dijanji oleh Kementerian Kehutanan dan sementara proses untuk ditindaklanjuti. Kemarin dijanji saya bulan Mei, tapi kayaknya belum bisa. Kita berharap dalam bulan Juni ini tim sudah turun untuk melakukan penataan ulang, karena baru dianggarkan tahun ini untuk program penataan atau penataan ulang kawasan batas-batas hutan untuk Taman Nasional Gandang Dewata. Kira itu sudah terprogram. Kita bersyukur bahwa sudah menjadi program Kementerian Lingkungan Hidup untuk Taman Nasional Gandang Dewata. Yang ketiga, dari Kampung Stroberi, ini baru saya dengar bahwa ada masalah dilanjuti, Dinda. Memang ada keresahan warga kita di Mamasa, ada yang menggunakan KTP warga masyarakat secara sepihak untuk meminjam pakai KUR. Saya tidak tahu juga bagaimana caranya. Orang tidak pernah meminjam tapi ada hutangnya di bank. Itu banyak itu. Tapi dia KUR kemarin. KUR dan ada yang menggunakan di judi online. Minjam KTP digunakan untuk judi online. Terima kasih, ini dicatat. Sepulangnya ini saya langsung telusuri, tindak lanjuti. Terima kasih sudah diinfokan. Nanti langsung saya telepon ini Kadis Perindak ini ditelusuri. Saya baru dapat ini, tapi yang memang saya sudah panggil kepala BNI, termasuk beberapa koperasi, karena ada orang mengeluh tidak pernah meminjam tapi ada hutangnya. Itu. Ada yang sistem online, ada kami tidak tahu, tolong infokan ke kami. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mencari solusi terhadap persoalan-persoalan rakyat yang ada di Kabupaten Mamasa. Terima kasih. Dan sekiranya ada yang membutuhkan nomor telepon, saya bisa sampaikan 082 172 222 42-nya Jenderal 2 082 347 172 222. Sudah 22 tahun itu nomor itu. Ya, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas pertemuan ini. Pertemuan ini sangat berharga bagi kami, sangat luar biasa. Karena jujur, ketika kami diundang, konsep kami hanya mencari tempat nginap, ikut acara, setelah acara langsung kembali. Tidak terbayangkan bahwa kami akan ketemu dengan orang tua, saudara-saudara kami yang ada di Kendari ini. Dan jujur kami merasakan bahwa sepertinya kami tetap merasa bahwa tetap kami ada di Mamasa hari ini, karena ketemu dengan orang-orang tua, para senior-senior, para tokoh dan para sesepuh orang-orang Mamasa yang ada di Kendari. Demikian, terima kasih. Ya, beri aplaus yang sangat meriah buat Bapak Bupati yang telah memandu langsung sesi tanya jawab. Mioli kami, Tolepi, Pisampa, masih kuat. Iya, silakan. Mohon izin Bapak Bupati untuk kembali ke tempat. Sangat siap.
sukses tadi Pak, ternyata masih bersemangat. Iya, Bapak dan Ibu yang Bari dan sekitarnya, atas terselenggaranya Ramatama perkunjungan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Mamasa pada siang hari ini, kita akan menerima berkat makan dan minum. Namun sebelumnya kami persilakan kepada keluarga untuk menyiapkan segala sesuatunya. Sementara dipersiapkan untuk doa santap siang bersama akan dipimpin nantinya oleh Ibu Pendeta Febela Halo MA. Bilang orang Ambon Mamasa, orang Ambon yang bergabung dengan kebetulan Mamasa. Saya mengenal mereka sejak saya tugas di Kendari tahun 95. Nah, saya sudah ke Mamasa tahun 92. Bisa bayangkan pada waktu itu seperti apa Mamasa. Dan tahun 2009 saya ke Nosu, ada pertemuan raya perempuan dari PGI. Iya. Jadi untuk Mamasa bukan sesuatu yang baru buat saya. Bahkan saya sudah dengar bahwa ada tempat rekreasi, jalan sudah bagus. Saya bilang sama Ibu Buntu, yuk kita jalan-jalan yuk ke Mamasa. Ya, terima kasih Pak Bupati. Jadi itu saya pendeta di sini yang sudah pensiun. Saya orang Ambon tapi lahir dan besar di Jakarta dan melayani di Yud Sutra sejak tahun 1988. Ya, jadi sudah jadi orang Kendari juga dan orang Mamasa. Saya ingin bacakan firman Tuhan untuk kita semua, terlebih untuk Bapak sebagai pejabat dari Titus pasal 3. Titus pasal 3. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Titus 3 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Jadi kita semua harus tetap memberi dukungan pada pemerintah, kita bersikap ramah dan terus mendoakan. Apa yang tadi Pak Bupati katakan, tantangan dan harapan, kita bawa dalam doa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masih kuat mau menyanyi? Masih kuat mau menyanyi? Nah, menyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami nyanyikan, hanya karena kasih setia Tuhanlah kami dipertemukan dengan hamba-Mu, Bapak Bupati Mamasa, Bapak Welan Sambolangi dan Ibu, dan juga Bapak Wakil Bupati Mamasa, Dr. Angges Haji Sudirman dan rombongan. Terima kasih untuk pertemuan yang indah yang boleh kami alami sebagai kerukunan Kondor Sapata yang ada di Kendari ini. Terima kasih untuk banyak kesaksian yang boleh diberikan kepada kami semua yang terus memberi semangat bagi kami bahwa Tuhan memakai semua para pejabat di Kabupaten Mamasa ini. Tuhan terus menolong mereka dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, kesabaran yang daripada-Mu ya Allah. Karena itu doa kami bagi Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama keluarga mereka dan seluruh jajarannya. Tuhan selalu menolong mereka untuk membangun bukan hanya secara fisik, tapi juga membangun karakter
dari masyarakat Mamasa yang ada di Kabupaten Mamasa maupun kami yang ada di Kendari dan di tempat lainnya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang terus menjadi gembala yang baik bagi mereka dan juga bagi kami semua, sehingga kami selalu mengingat apa menjadi tugas tanggung jawab kami. Terus memberi dukungan bagi pemerintah, baik Kabupaten Mamasa maupun kami yang tinggal di Kendari ini. Terus kami menjalankan apa menjadi tugas tanggung jawab kami. Karena Tuhan menghadirkan kami di Mamasa atau di Kendari punya satu tujuan, menjadi berkat bagi masyarakat di mana kami berada, di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami melayani. Dan kami percaya bukan dengan kuat dan mampu kami, tapi dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga kehadiran kami menjadi berkat bagi masyarakat, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan bagi kemuliaan nama-Mu. Kini keluarga besar Kondo Sapata yang ada di Kendari menyiapkan makan untuk kami dan minum untuk kami nikmati bersama. Tuhan berkati sehingga itu tidak hanya memberi kekuatan bagi jasmani kami, tapi juga kekuatan iman kami, bahwa pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami, sebab kami bukan hanya membutuhkan sehat secara jasmani, tapi juga sehat secara rohani. Karena itu Tuhan memberkati seluruh keluarga yang telah berupaya menyiapkannya, dan pakai kami yang telah diberkati untuk juga selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Ibu Bupati dan juga semua jajarannya dalam mengikuti acara di Kendari ini. Tetap dikuat kemampuan bagi mereka, sebab sejak mereka tiba di Kendari ini mereka belum beristirahat, tapi kami percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi mereka. Sertai lindungi seluruh keluarga mereka yang mereka tinggalkan di Mamasa atau di tempat lain, dan sertai jika mereka juga akan kembali ke Mamasa. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama yang indah dan penuh kuasa, Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi kami orang berdosa dan mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Silakan, selamat makan. Ku kau lihat
Oh barang saling buangan nahiu, oh barang saling buangan nahiu, kuntira wakuniu. Dengan Rika Muita Mai Indenator Mepaira Ma Parina Luan Ma Mali Sola Wai Mata Paranu Memanela sule saya kotongan penawamu metampe bangalan oh barat saling Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.